Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wahyudi, Khairunisa, Indri Novitasari, dan Andriati Fitriawati akan menjelaskan jurnal-jurnal yang berkaitan tentang hemoglobin. Baik, materi yang dibahas yaitu pengertian hemoglobin, di manakah terdapatnya hemoglobin, peran hemoglobin, bahayakah hemoglobin, dan cara pengukuran hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Ia memiliki afinitas terhadap oksigen, dan dengan oksigen itu dapat membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Dari jurnal-jurnal yang kami bahas, umumnya hemoglobin merah terdapat di dalam sel darah merah. Peran hemoglobin. Hemoglobin berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru dan dalam peredaran darah untuk dibawa ke jaringan. Oksigen terikat dengan hem dalam molekul hemoglobin. Bahayakah hemoglobin? Hemoglobin akan berbahaya bagi tubuh jika kadar hemoglobin melebihi atau kurang dari kadar hemoglobin normal. Cara mengatasinya, yang pertama dapat dilakukan secara olahraga secara teratur. Yang kedua, sintesis hepsidin yang akan menyebabkan penekanan terhadap penyerapan besi oleh usus halus, penurunan kadar besi dalam sirkulasi, serta menekan pengeluaran besi dari tempat penyimpanannya. Dan mengkonsumsi secara rutin setiap hari makanan yang mengandung nutrisi esensial, khususnya zat besi. Jurnal 1. Peningkatan kadar hemoglobin dengan pemberian ekstrak daun salam pada tikus model anemia defisiensi besi. Pengukurannya dilakukan 3 kali, yaitu pada hari ke-1, ke-8, dan ke-22. Kadar hemoglobin dapat diukur menggunakan autohematologi analyzer Sysmex. Data kadar hemoglobin diuji secara deskriptif. Jurnal kedua, validitas pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan metode Hb meter pada remaja Putri Diman Wonosari. Metodenya yaitu pemeriksaan kadar kandungan hemoglobin dapat digunakan metode Hb meter dengan standarisasi metode cyan-methemoglobin. Jurnal ketiga, hubungan kadar hemoglobin dengan daya tahan kardiovaskuler pada pegawai wanita RS Semen Padang. Cara pengukuran di laboratorium dapat dilakukan dengan medical check-up. Efektivitas konsumsi rumput laut untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil anemia. Pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian quasi eksperimen dengan rancangan one group pretest post-test. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi. Identifikasi kadar hemoglobin darah kambing peranakan betina dalam keadaan birahi. Dalam jurnal ini, pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, di mana penilaian sampel didasarkan pada kriteria yaitu pernah beranak, berat badan antara 35 sampai 45 kg, tidak dalam keadaan kondisi birahi, dan dipelihara secara intensif. Pada analisis hemoglobin darah menggunakan metode Sahli, parameternya adalah kadar hemoglobin darah, gejala birahi, dan siklus birahi. Suplemen makanan untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil.
Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu analisis asupan Fe yang dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Pada kuantitatif, mengetahui asupan Fe pada seseorang dengan metode recall, yaitu mencatat konsumsi makanan pada jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu, yang kemudian secara kuantitatif data akan hitung nilai gizinya per hari. Jurnal yang ketujuh yaitu Spectroscopy of Single Hemoglobin Molecule by Surface Enhanced Raman Scattering, atau spektroskopi molekul hemoglobin tunggal oleh permukaan peningkatan hamburan Raman. Metode yang digunakan dilakukan dengan cara hemoglobin manusia diinkubasi dengan Ag selama 3 jam, yang memungkinkan absorpsi yang efisien. Untuk mengimobilisasi partikel cells, larutan HbAg diendapkan dengan air yang telah dimurnikan. Setelah terjadi pengendapan, partikel Ag yang terpisah dengan baik yang sama kemudian dispektroskopi mikroraman. Jurnal yang ke-8 yaitu The Estimation of Pepsin with Hemoglobin, estimasi pepsin dengan hemoglobin. Metode yang dilakukan dengan cara larutan pepsin ditambahkan ke Hb yang diasamkan. Setelah 5 menit ditambahkan asam trikloroasetik. Hasilnya yaitu adanya endapan yang mengandung semua jenis pigmen dan semua hemoglobin yang tidak tercerna. Jurnal ke-9, Normalization of Hemoglobin Level in Patient with Chronic Kidney Disease and Anemia. Normalisasi kadar hemoglobin pada pasien dengan penyakit ginjal kronis dan anemia. Metode yang digunakan dilakukan dengan percobaan di mana menguji hipotesis bahwa koreksi lengkap anemia pada pasien stadium 3 dan 4 penyakit ginjal kronis. Hasilnya dapat meningkatkan hasil kardiovaskular. Jurnal yang terakhir, peningkatan kadar hemoglobin melalui pemeriksaan dari pemberian tablet Fe pada remaja yang mengalami anemia melalui gerakan Jumat Pintar. Metode yang dilakukan menggunakan metode penelitian intervensional dengan rancangan One Group Pretest Post-Test Design. Pada rancangan ini, observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum pemberian tablet Fe, kemudian diobservasi kembali setelah pemberian tablet Fe pada 30 hari melalui gerakan Jumat Pintar. Dari 10 jurnal yang telah kami bahas, didapatkan kesimpulan yaitu metode yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan Hb meter. Alasannya karena pengerjaannya yang sangat simpel dan hasil yang didapatkan sangat cepat dan akurat. Selain itu, Hb meter dapat digunakan di mana saja dan kapan saja.